Makan nasi gulainya nila, makan durian pakai ketan. Asalkan Ustadz Abdul Somad bisa ke Aceh Tenggara, jangankan heli, buruk pun kalau bisa kami siapkan. Kepada Al-Fadil Syekh Abdul Somad LCMA kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di pagi hari. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Tengku Hatta Bulking. Ini jamaahnya penuh, stadion ini luar biasa. Oleh sebab itu kalau saya fokus di satu arah saja, tentu yang kanan kiri melambai-lambai. Anak raja memakan rambai, rambai dimakan di hari petang. Kanan kiri jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Tapi kalau tidak adil nanti saya takut zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tausiah siang ini saya batasi pada 3 arah. Ikut sunnah Nabi sebelah kanan dulu, setelah itu menghadap ke depan, setelah itu menghadap ke kiri, setelah itu berakhir dalam 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setuju? Kalau begitu saya awali ke kanan dulu, boleh? Alhamdulillah. Saya tidak boleh tausiah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, depan, belakang kalau tidak sesuai dengan tema yang diberikan. Karena tahu sendiri Abdul Somad sedang berada dalam suasana genting. Kenapa genting? Tidak ada apa-apa, panas saja. Sesuai dengan tema yang tertulis, Tabligh Akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, membumikan salat, merawat amanat. Tak boleh keluar dari tema yang tertulis. Insya Allah, Allah memberikan ridho pada kita semua. Amin. Tema itu sebetulnya saya sudah hafal. Saya mau melihat foto saya aja. Banyak foto-foto di belakang, kecil-kecil semua. Haji Tengku Alimuddin Selian LCMA, Ketua IKAD Aceh Tenggara, kecil. Haji Muhammad Fadil Rahmi LC, walaupun kakak kelas saya di Darul Arafah di Mesir, gambarnya kecil juga. Haji Muhammad Atta Bulkaini, kecil juga. Haji Muslim Ayub walaupun membawa naik helikopter, kecil juga. Foto saya yang dibuat mereka besar. Begitulah orang Kutacane membesarkan orang kecil. Kalau orang besar dibuatkan fotonya kecil, biasa. Tapi orang kecil dibuatkan fotonya besar, luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas budi baik orang baik-baik ini, insya Allah. Saya sudah bilang saya jadwal penuh. Tidak bisa saya ke Kutacane. Dulu saya sudah pernah ke Kutacane. Jangan bawa lagi ke Kutacane. Tolong Ustadz Somad, kata Tuan Haji Muslim, tolong. Di sana sudah menunggu Haji Hatta Bulkaini. Saya bilang saya tidak bisa. Jadwal saya hari Rabu ada di Aceh bersama Tengku Haji Fadil Rahmi. Naik mobil dari Medan, tidak bisa. Jadi bisanya naik apa? Naik helikopter. Kami siapkan. Oh, saya mau ngasih tahu aja, saya naik helikopter. Membumikan sholat artinya sebagaimana kita tak berhenti menginjak bumi, sebagaimana kita tak pernah putus berada di atas muka bumi, maka selama langit terhampar di atas memayung, selama bumi diinjak di bawah, begitulah kita tetap melaksanakan sholat sampai
mati. Kalau tidak bisa berdiri, duduk di kursi. Tak bisa duduk, berbaring menghadap ke kiblat, miring. Tak bisa juga berbaring, telentang mengedipkan mata. Tak juga bisa telentang, mati aja lah. Oleh sebab itu salat ini mesti dibumikan sejak kecil. Muru auladakum bisalah. Ini yang saya hadapi di depan ini laki-laki semua, tak ada perempuan. Oh, ada satu-satu. Terjebak mereka. Semua laki-laki kepala rumah tangga kalian akan dituntut di hadapan Allah. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang berotot tegap berkumis tebal rambut gondrong, itu preman. Laki-laki yang gagah perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anak istrinya salat, karena dia akan dituntut di hadapan Allah. Betul? Ya ayyuhallazina amanu, hai laki-laki yang gagah perkasa, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka jahanam. Sanggup jadi laki-laki? Sanggup jadi laki-laki? Soalnya sekarang banyak laki-laki tak sanggup jadi laki-laki. Kalau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Ada itu di Kota Cane? Alhamdulillah, diselamatkan Allah Ta'ala. Laki-laki yang soleh, solatnya di masjid. Makanya nanti kita berawal dari jam 11.30, berakhir 12.30, suara azan zuhur dikumandangkan. Begini kita ramai di stadion, begini pula lah kita ramai di masjid nanti insyaAllah. Amin. Solat maghrib ramai, biasa. Solat subuh ramai, luar biasa. Kalau mau menengok orang Islam, tengok solat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau mau menengok orang beriman, tengoklah solat subuh. Bangga kita. Apakah di Kota Cane ada gerakan subuh berjamaah? Apakah di Kota Cane ada anak-anak muda pejuang subuh? Alhamdulillah. Kalau ada katakan ada. Tak ada pun bilang aja ada. Apakah ada? Ada. Nanti. Ada. Insya Allah. Ada. Besok kami buat. Ini akan menjadi motivasi insya Allah. Mudah-mudahan yang belum sholat, selesai tablik akbar ini, suami-suami yang belum sholat berubah jadi sholat. Kalau tak juga sholat, besok pagi kita sholatkan. Jangan diaminkan Pak. Jangan diaminkan. Saya khawatir. Apa yang sudah khawatirkan? Bertambah anggota IGGI. Apa itu? Ikatan Janda-Janda Internasional. Kalau sempatlah mereka jadi janda-janda, sanggup Bapak menyelamatkan? Sanggup? Bu, sanggup kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu sholat ini luar biasa. Oh, rupanya yang megang payung ini sip-sipannya 15 menit. Masya Allah, tabarakallah. Beliau ini adik kelas saya. Cuman beda, dia berbulu, saya tidak. Itu aja bedanya. Beda nasib aja. Mobil saya kecil, mobil dia besar. Dulu dijemputnya saya dari Kuala Namu pakai apa? Everest Syariah. Rupanya ada Everest konvensional. Yang konvensional itu singgah juga di masjid, cuman kencing aja. Kalau yang Syariah ini singgah di masjid, sholat, mengawal ustadz, menjemput ustadz, mengantar ustadz. Kita doakan orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang muda, orang-orang ganteng ini tetap istiqomah membela agama Allah. Jangan bayangkan kalau sudah hijrah, kalau sudah sholat, kalau sudah ngaji, jual mobil, jual motor, jual rumah, lalu menjadi orang susah, miskin susah melarat, bawaan gaya macam mau mati. Tetap kaya, tetap hebat, tetap berjaya. Kamera di Kota Cane ini bukan cuma pakai tiang, melayang-layang. Masya Allah, tabarakallah. Bukan murah ini. Kan murah, luar biasa. 20 juta itu yang terbangnya 5 menit aja. Ini kalau yang lama macam ini tak tahulah kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sound systemnya mantap, kameranya bertebaran, tenda yang agak kurang banyak sedikit. Tapi insya Allah ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya ekonomi mapan, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah orang yang dekat dengan Allah sholat, lalu kemudian rezekinya murah, rezekinya lancar, tetap menjaga persatuan, inilah yang akan menjadi musuh-musuh setan. Betul?
Setan ingin kita susah melarat. Mana dalilnya? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kepada kalian kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan karunia, rezeki melimpah ruah. Maka serahkan pada Allah. Angkat kedua tanganmu, kau katakan Allahu Akbar. Kalau angkat tangan ke Ustaz Somad, cukup satu tangan saja. Ustaz, tapi kalau mengangkat tangan kepada Allah, angkatkan dua. Allahu Akbar. Besar masalah hidup, kecil. Allahu Akbar. Istrinya dilarikan senior. Senior senang istri orang. Ini bukan masalah besar, ini kecil saja. Karena ada Allah yang maha besar. Mengadu kepada Allah. Kalau masalah langit terlalu besar, kalau masalah awan terlalu besar, maka tempelkan keningmu ke tanah, berbisik kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi bisiknya dalam hati, jangan kau sebutkan. Yang pula kau ucapkan, ya Allah, susah betul kalau begini, mampus sajalah. Jangan. Tapi kau minta kepada Allah, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana, maha suci Allah. Rabbiyal a'la. Dia yang tinggi, aku rendah. Dia yang agung mulia, aku hina. Dia yang kaya, aku miskin papa. Kalau kau sudah berserah kepada Allah, Ibrahim berserah kepada Allah, dibakar oleh Namrus, keluar dari api yang panas dalam keadaan kedinginan. Apa kata pilot? Apa kata orang helikopter tadi? Ustaz Somad, nanti kita akan naik ke atas, itu ada bukit, tapi nampaknya bukitnya gelap. Nanti kalau kita tidak lewat bukit itu, kita tidak jadi ke Kutacane, akan balik lagi ke Medan. Saya mendengar itu ngeri-ngeri sedap saya. Lebih banyak ngerinya daripada sedapnya. Nanti kalau kita gagal melewati bukit itu, nampaknya bukit sedang gelap, kita akan kembali lagi dan kita batal ke Kutacane. Bagaimana panitia di Kutacane? Orang sudah ramai menunggu, ya Allah. Apa yang terjadi? Helikopter naik ke atas. Apa kata Tuan Muslim Ayub tadi? Ustaz Somad, begitu helikopter naik sampai ke atas bukit, nampak saya awan itu membelah dan kita pun lewat, Ustaz. Allahu Akbar. Helikopter lewat, awan di atas bukit yang gelap membelah, kita pun lewat sehingga sampai, Ustaz. Kenapa beliau bercerita? Kita kan sama-sama di atas. Ustaz Somad tertidur. Kenapa mereka tak tertidur? Mereka ketakutan. Tidak ada lagi takut mereka, karena takutnya sudah diserahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Begitu naik kaki kami tadi ke atas, apa yang kami ucapkan? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau sudah Allah berkata, Allah berfirman, Allah bersabda, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sampai kami ke Kutacane dengan selamat. Selesaikah masalah? Baliknya. Saudara yang dimuliakan Allah, masalah ini tidak pernah selesai. Karena dunia ini tempat masa. Berani hidup di dunia, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup di dunia. Kalau takut hidup, mati saja. Makanya sholat mengajarkan kita kuat. Sholat mengajarkan kita strong. Sholat mengajarkan kita. Nah, tengok sip-sipan mereka udah mulai ganti. 20 menit berakhir, pindah ke depan. Ingat, Ustaz Somad judulnya membumikan sholat, menjaga amanat. Pada bagian pertama, sholat adalah untuk menguatkan jiwa, mendekatkan kepada Allah, supaya hidup tetap ada masalah, tapi kita siap menerimanya, dan kita tetap tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mana jiwa yang tenang? Nih, dari tatapan mata mereka nampak mereka tenang. Padahal panas terik, mereka tenang. Kenapa mereka tak keluar? Mereka terjebak di tengah. Bukan, Ustaz. Sekarang yang kedua, bagian yang kedua, kalau di sini laki-laki saja, yang ini pemain ganda campuran. Sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Hai perempuan-perempuan,
bersyukurlah kalian karena kalian menikah dengan suami yang sholat. Yang gadis-gadis, jangan nikah karena laki-laki datang bawa mobil megah. Jangan nikah karena laki-laki kaya raya, sawitnya sejauh mata memandang. Jangan nikah sama laki-laki karena ganteng-gantengnya akan hilang. Jangan nikah karena laki-laki pejabat karena sedang diintai KPK. Jangan nikah dengan laki-laki yang rupawan karena rupa akan dimakan cacing tanah. Tapi menikahlah dengan laki-laki yang sholat. Yang soleh betul juga, karena yang soleh adalah yang sholat, dan yang sholat itu adalah yang soleh. Orang yang soleh dan sholat adalah somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, dulu kusangka kalau menikah sama dia bahagia, dulu kusangka kalau nikah sama dia hati senang. Apa yang terjadi Pak Ustaz? Tahu Ustaz rasanya? Mana aku tahu? Tahu Ustaz rasanya? Cemana? Rasanya macam tidur sama babi hutan. Gara-gara laki tak walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Saya tengok yang megang payung siapa? Kalau yang megang payung Tengku At-Tabulkini, malu juga kita. Dia nyanyinya sudah ada albumnya. Tadi saya tengok, udah nyanyi dia sekarang. Jadi saya coba-coba, mana tahu nanti diajaknya pula rekamannya. Ibu-ibu, kalau suaminya tak sholat, besok pagi masak sarapan, nyanyikan lagu itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Laki sedang minum kan? Atau lagi nyindir kau ya? Enggak abang, abang aja yang tersinggung. Pas bait kedua agak kuat tekanannya sedikit. Walaupun hidup, pukul-pukul kan panci. Itulah untungnya kalau ibu-ibu polwan. Mudah dia nyuruh suaminya salat, tinggal cabut aja, sembahyang enggak aku tembak. Masya Allah, bahagia kita menengok ibu-ibu. Ingat anak-anak gadis kita di rumah, menengok ibu-ibu polwan. Ingat STNK BPKB belum diperpanjang. Siapa yang tak senang perempuan solehah, walaupun dia bekerja, walaupun dia di instansi pemerintahan, walaupun dia Forkom pindah forum komunikasi pimpinan daerah, tapi jilbabnya tak lepas. Berjilbab mereka, padahal polisi pakai jilbab, polwan pakai jilbab. Ini baru jadi bini RT, udah rambut berkeliaran, pakai sepeda motor habis mandi, macam tak ada pengering rambut di rumah. Hidupkan kompor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri-istri yang soleha yang pakai jilbab ini tentulah suaminya baik-baik. Dan suami yang baik-baik ini mendapatkan istri yang baik-baik. Ustaz, kenapa suamiku ini begini Pak Ustaz? Sabar Bu, karena rukun iman yang keenam ada. Rukun iman keenam percaya pada takdir baik, takdir buruk. Apa takdir buruk saya? Itulah laki Fir'aun itu. Tapi berapa banyak laki-laki yang brengsek, berapa banyak preman tengi, akhirnya sholat ke masjid karena istri tak pernah berhenti mengajak suami sholat. Aslinya suami yang ngajak istri atau istri ngajak suami? Suami ngajak istri. Aslinya suami yang bangun tengah malam mengambil air memercikkan ke wajah istri. Bangun mak lampir. Bangun sundel bolong. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru, wake up my darling, wake up my sweetie, my honey, my kucing kurap. Tak bangun-bangun juga, dia udah berapa kali dipuji. Bangunlah sayang. Jam berapa nih bang? Jam 3. Apa kita bangun? Bukan mau sahur, sholat tahajud adinda. Dipentangkannya lah sajadah. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
khalaqal insan 'allamahul bayan. Dari mana imamnya ini? Dari Kutacani. Itulah dia ananda kita tadi. Saya pas tengok dia datang mau salaman, mau ngaji, saya tengok pandai tak anak ini ngaji. Begitu dibacanya Ar-Rahman, Masya Allah, sejuk hati kita. Kenapa korinya anak-anak? Lama saya berpikir, tak ada orang dewasa di Kutacani. Kenapa anak-anak? Rupanya orang Kutacani mau menunjukkan ke Abdul Somad. Hai Abdul Somad, di Kutacani anak-anak aja gini pandainya ngaji. Anak-anaknya aja begitu. Apalagi bapak-bapak. Kalau tak percaya, teslah satu-satu. Tentulah anak tadi pandai karena bapaknya baik dan emaknya baik. Dari kecil sudah dia ajar mengaji. Nak, pergi ke masjid. Nak, pergi ke masjid. Anak, pergi ke masjid. Anak, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid. Ayah mau nonton bola. Tak bisa begitu. Karena kita juga harus ikut mendidik anak-anak kita. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hai Bapak Gubernur, hai Bapak Bupati, hai Bapak Wali Kota, hai Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Kepala dinas akan dituntut dengan pegawai-pegawainya yang tidak sholat. Sholat zuhur, sholat asar di kantor, tanggung jawab kepala dinas. Kepala dinas yang tidak mengajak atasan bawahannya sholat, siap-siap kalian akan direndam, dicelupkan dalam neraka jahanam. Pas pegawai-pegawai PNS, ASN makan di kantin, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kau tengok dulu, siapa yang azan itu? Pas ditengok mereka, siapa yang azan? Kepala dinas azan. Apa? Melompat mereka. Rupanya yang azan kepala dinas. Rupanya yang azan yang jadi imam adalah orang yang punya kekuasaan. Itulah mengapa pegawai-pegawai sholat ke masjid. Karena yang punya kekuasaan adalah orang yang Terang kenapa pegawai-pegawai anak-anak buah kaki tangan tak mau sholat ke masjid. Yang azan orang yang sudah tua, dikasih duit, digaji, itulah muazin. Suaranya pun macam mau mati. Allah. Orang ini sampai, tak azan sampai azan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hai laki-laki, hai perempuan, al-mu'minun wal mu'minat. Kira-kira mana yang lebih mulia, laki-laki apa perempuan? Di atas ini ada anggota dewan, di atas ini ada wakil bupati, di atas ini ada Bapak Dandim, di atasnya ada Bapak Kapolres, ada polisi dan tentara. Semua laki-laki yang hebat ini keluar dari perut perempuan. Ada yang keluar dari tabung gas. Ada yang keluar dari kaleng. Mereka nih laki-laki yang hebat-hebat. Kalau keluar dari kaleng, laki-laki kaleng-kaleng lah. Sekarang kutanya sekali lagi, laki-laki yang hebat keluar dari perempuan. Kira-kira yang hebat laki-laki apa perempuan? Perempuan yang hebat dari Kutacani mengeluarkan laki-laki yang hebat-hebat. Kira-kira mungkinkah laki-laki itu akan keluar dari rahim perempuan kalau tak ada laki-laki? Kira-kira siapa yang hebat? Laki-laki apa perempuan? Ini Ustadz provokator ini. Sebelum ini hubungan kami baik-baik saja antara laki-laki dan perempuan. Setelah Ustadz datang akhirnya kami pun berkelahi. Aku cuma ingin mengatakan, wahai laki-laki, kalau ada perempuan berkata, aku nih bang, yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, aku bang. Yang menyusukan anak 2 tahun, aku bang. Yang melahirkan anak meregang nyawa, aku bang. Engkau tak perlu marah, kau cukup berkata, kalau tak ada aku. Kalau istrimu merepet, kau tak perlu marah, kau nikmati saja radio buruk. Dengarkan aja baik-baik. Begitu dia berhenti baru kau tanya, apakah sudah selesai? Ada tambahan lagi? Saudara yang dimuliakan Allah, engkau pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kau sangka kau saja yang mencari nafkah. Mereka di rumah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
Mereka sedang sholat, datang anak dari dapur membawa ember, disungkupnya kepala emak. Ustaz nengok di mana? Itu di internet ada. Jadi perempuan ini juga perjuangannya luar biasa. Makanya ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, man a'aqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, ibu. Siapa yang mendapatkan baktiku sebagai anak? Ummuka, ibu. Siapa yang layak mendapatkan baktiku sebagai anak? Ummuka, ibu. Setelah 3 kali barulah abuka, bapak. Kenapa bapak sekali? Kenapa ibu 3 kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada kalian laki-laki ingin dapat yang 3 ini, cobalah. Balik dari sini, kalian beli kelapa, ikatkan di perut 9 bulan 10 hari. Balik dari sini, beli mangga yang agak besar sedikit, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Betapa beratnya menjadi perempuan. Oleh sebab itu menjadi perempuan adalah jihad. Menjadi perempuan adalah kehormatan. Makanya perempuan yang mengandung, melahirkan anak, lalu kemudian meninggal. Perempuan yang melahirkan anak meninggal, matinya mati syahid. Mengandungnya adalah ibadah. Makanya nanti kalau ada ibu yang diejek oleh tetangganya, apa kau ini? Kau lalu hamil, kau ini hamil, kejap-kejap hamil, asal jumpa hamil. Ibadah. Ibadah yang tidak putus adalah ibadah mengandung anak. Ibadah baca Yasin setelah orangnya meninggal, putus. Ibadah sholat doa setelah orangnya meninggal, putus. Tapi ibadah punya anak soleh, apakah putus? Tidak, Bu. Anak-anakmu yang kau kandung, anak-anakmu yang kau lahirkan, bapak pikir enak melahirkan anak itu. Oh, keluar urat tangannya, bengkok besi itu di bengkok. Kan macam sekarang orang melahirkan anak bersin aja lahir. Lahir. Dulu susah, Bu. Susah, Pak. Oleh sebab itu maka hormati perempuan, muliakan perempuan. Begitu juga dengan pria, perempuan, muliakan laki-laki. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Kalau kau taat kepada mereka, maka menjadi surgamu. Kalau kau lawan mereka, neraka sudah siap menangkapmu. Tapi suami yang dipatuhi itu adalah suami yang sholat. Ini suami tak sholat. Begitu menikah, hai istriku, sini. Surgamu di bawah tapak kakiku. Sholat tak pernah, puasa tak pernah, tiba-tiba nyuruh, taat kau padaku. Ini Fir'aun luar biasa. Ibu-ibu yang kebetulan dapat Fir'aun, sabar-sabar aja, doa-doa aja, insya Allah dia tenggelam di Laut Merah. Janganlah gitu Pak Ustadz, kita doakan. Di akhir majelis kita mintakan sama Allah, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jangan tinggalkan sholat. Kalau sholat ditinggalkan gimana Pak Ustadz? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat sehat, sengaja, bukan karena sakit, bukan karena musafir, faqad kafara jihara, maka kafir. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafir secara nyata. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lalu jenazahnya gimana Pak Ustadz? Terserah, mau dibakar. Dekat sungai dari sini. Nah udah, campakkan di situ. Saya kalau mau diajak mensolatkan jenazah, saya tanya dulu. Ini orangnya solat apa tidak? Ini sekarang nampaknya Masjid Surau Langgar Musola sedang rame-ramenya ini. Semua caleg-caleg solat. Semua calon-calon solat. Perhatikan yang solat sejak dari dulu. Mau ada pilpres pileg maupun tak ada, tetap solat. Karena solat adalah tiang agama. Pentas yang begini indah, kenapa bisa tegak berdiri? Karena ada tiang yang kokoh. Coba kalau tiangnya rapuh, hancur. Betul? Oleh sebab itu maka siapa yang meninggalkan solat, dia sudah meruntuhkan agama. Ibu suruh anaknya solat waktu umur 7. Ketika umur 10, pukul. Ambil rotan, pukul. Lantai pukul. Jangan dia pukul, nanti patah dia. Untuk apa? Memberikan efek jerak. Suruh 7, pukul 10. Suruh 7, pukul 10. Kalau sudah saya sampaikan begitu di pengajian, suruh 7, pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustadz, menyuruh anaknya senang, nyuruh bapaknya yang payah. Padahal laki-laki inilah yang bertanggung jawab. Kalau ada istri tak sholat, kau berdosa. Kalau ada anak tak sholat, kau berdosa. Selangkah lagi kau akan masuk surga.
karena kau rajin baca Quran, karena kau rajin infak zakat sedekah, selangkah juga kau akan ditarik masuk neraka. Kenapa? Karena anak, menantu, tetangga, sahabat, kerabat. Kalau ada tetangga kita yang tak sholat, yang salah itu kita apa tetangga? Nampaknya orang kalau udah kepanasan berkunang-kunang. Terserahlah Pak Ustaz, mau kita yang penting cepat selesai. Kalau ada tetangga yang tak sholat, yang salah itu tetangganya apa kita? Kita. Kenapa kita tidak mengajaknya sholat? Ustaz Somad kan ceramah di stadion aja. Ustaz Somad kan ceramah di tanah lapang aja. Siapa yang ceramah dari pintu ke pintu? Ada. Mereka bukan ustaz, mereka bukan ulama, tapi mereka berjuang di jalan Allah. Datang dia ke pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo kita salat ke masjid. Jangan kau ajak-ajak aku. Kau belum lahir, aku udah haji. Tapi orang ini nggak bosan. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo salat ke masjid. Kau salat masjid mana? Masjid Agung, Masjid Raya Kutacani, masjid kampung. Nih, kening aku nih levelnya cuma 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Masjid lain tuh nggak level ya. Dia tak berhenti. Hari ketiga dia tetap datang. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo sholat ke masjid. Yang kau ajak aku lagi. Oke Pak Haji, tak ku ajak. Tapi nanti kalau Pak Haji mati, jalan sendiri ke kubur ya. Janganlah gitu. Kalau gitu ayo ke masjid. Ayolah ya. Ternyata mengajak ini tak hanya sekali. Setan aja mengajak 4 kali. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Habis 20 menit. Masya Allah, tabarakallah. Di sini VIP A, di sini VIP B. VIP ini artinya very important person, orang yang sangat penting. Masya Allah. Apa pentingnya mereka? Kalau tak ada mereka, siapa yang mau diceramahi? Tiba-tiba berdiri saya sendiri di sini. Assalamualaikum. Langsung datang dokter rumah sakit jiwa. Bapak, ayo masuk balik. Ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini adalah orang-orang penting. Betul Bu? Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah ayat Allah. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sudah sholat, apa tanda sholatnya diterima? Maka dia terjaga dari fahsya dan munkar. Apa beda fahsya sama munkar? Fahsya seks, munkar non seks. Kalau ada orang yang mengganggu bini tetangga, masuk mana itu? Fahsya. Makanya tadi saya mulai dari sini. Karena kalau saya mulai dari sini, apa kata jamaah? Ustadz gatal. Tapi sekarang tak bisa. Tak mungkin saya kesini terus. Bapak-bapak bisa memaklumi mengapa saya ngadap kemari. Jangan bilang saya Ustadz fahsya ya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Walaupun saya menghadap ke sini jatahnya tetap sama 20 menit, 20 ke sini ini mungkin agak terasa lebih cepat daripada 20 kemari. Tapi yakin dan percayalah bahwa aku menghadap ke sini tak dapat kubedakan mana gadis, mana nenek-nenek, rata aja semua aku tengok. Saking panasnya sudah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah salat tidak akan korupsi, betul? Kalau ada orang yang salat korupsi, kalau begitu yang salah salatnya apa orangnya? Kalau sudah sholat pasti tidak akan menerima money politik. Betul? Akan ada yang ngasih sembako. Mau diterima? Akan ada yang nyebarkan duit 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Mau diterima? Tidak. Tidak Ustaz. Tidak. Kalau kau terima, maka solatmu tak ada gunanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama yang akan dihisab, yang pertama yang akan dihitung, yang pertama yang akan dihitung di hari akhirat. Bukan puasa sunat, bukan baca yasin, bukan zikir. Yang pertama dilihat adalah solat. Pas dicek solatnya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunatnya, rukunnya mantap, syaratnya bagus, sunatnya lengkap. Tapi ternyata solatnya rusak. Apa yang menyebabkan rusak? Karena solatnya tidak mencegah keji dan mungkar. Saya yakin dan percaya orang Kutacani tidak akan terkena godaan-godaan money politik ini, insya Allah. Amin.
Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini dari Aceh Tenggara, Kutacane Pak Ustaz. Ya. Ada yang ngasih kami duit 200.000 Pak Ustaz. Haram, jangan diambil. Yang 500 Pak Ustaz, haram juga. Yang 2 juta Pak Ustaz, banyak tuh. Sekali haram tetap hak. Kalau sedikit haram, banyak tetap hak. 2 juta Pak Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ini nomor rekening. Kau ambil duit 2 juta, bawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras, masuk rice cooker jadi nasi, disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, darah naik ke otak, isi otakmu hitam gelap. Tak dapat menghafal doa, tak dapat membaca Quran, tak bisa menghafal Ar-Rahman. Gara-gara apa? Gara-gara duit Setelah saya jelaskan tentang bahaya duit haram ini, masih mau juga mengambil duit amplop haram itu nanti? Kalau saya ambil. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Sekarang saya tanya sekali lagi, setelah saya jelaskan haram-haram ini, masih mau juga ngambil? Tadi katanya tidak, sekarang katanya mau. Begitu cepat kau berubah pikiran. Saudara yang dimuliakan Allah, ambil duitnya, bawakan ke pembangunan masjid, tanya pengurus masjid. Pengurus masjid, ya, berapa semen yang perlu ini? Ada sekitar 100 sak lah. Nah ini, berapa? 2 sak aja. Karena kebetulan dapat amplop 100. Dapat 500, 10 sak. Belikan. Tapi niatnya bukan niat sedekah. Niatnya mengembalikan duit umat untuk kepentingan umat. Jangan dibawakan ke rumah. Beras, antarkan ke anak yatim. Ada dapat sembako, gula, minyak, kopi, gula, antarkan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Asuhan. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim sini? Ada 100 anak yatim. Keluarkan, mau saya kasih beras ini. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Lalu orang ini tanya, Bapak kan jarang kemari, tak pernah nampak. Kok tiba-tiba kemari? Aku memang spesialis sedekah 5 tahun sekali. Ada sedekah ini 5 tahun sekali. Kadang-kadang kita memakai yang digaginya itu pun malu kita. Saya pernah dapat. Yang saya ceritakan ini pengalaman pribadi. Begitu dapat pas mau dipakai mau ke masjid, tak jadi. Di ujung kain tertulis, coblos nomor. Malu kita makainya. Kalau dari awal-awal sudah menyebar duit, dari awal-awal sudah menyebar uang haram, maka ingatlah pada tahun berikutnya akan mengembalikan modal. Ini pengkhianat demokrasi. Ini perusak persatuan umat. Tanamkan. Oh, Abdul Somad ini jurkam. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad bukan juru kampanye. Abdul Somad tidak ingin jabatan. Abdul Somad tidak risau kekuasaan. Abdul Somad bukan haus politik. Hebatnya. Ya Allah, baru saya paham kenapa ada mobil pemadam di situ. Saya sangka untuk kebakaran. Rupanya untuk kepanasan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong yang Bapak semprot laki-laki aja, perempuan jangan. Nanti kena perempuan ini basah balik, dia sempit bajunya, pas macam artis India. Kalau basah bajunya balik, menyanyi laki-laki ini nanti. India tuh kalau mau buat film jurusnya tak banyak-banyak. Hujan gerimis, tiang listrik sama pistol. Asal ada hujan, aku putar di tiang listrik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kita jaga jangan sampai kita, anak-anak kita makan haram. Siapa ini yang akan melanjutkan risalah amanah agama Allah ini? Maka Abdul Somad ini ceramahnya di tanah lapang. Abdul Somad ceramahnya di masjid, surau, musola. Bayarlah zakat. Makin dilarang, makin digas orang ini tengok. Abdul Somad ceramahnya di masjid, bayarlah zakat. Abdul Somad khutbah Jumat di atas mimbar, bayarlah zakat. Ternyata pengutipan zakat tidak signifikan. Tapi ada yang tak pernah ceramah. Mereka tidak ceramah, tapi cukup mengeluarkan peraturan bayar zakat PNS potong atas. Inilah orang-orang yang berjuang di parlemen. Apa bedanya?
Somad berjuang dengan suara, Somad berjuang dengan ayat tabligh akbar. Mereka berjuang dengan tanda tangan. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas dan yang paling beramal karena Allah. Jangan sangka Abdul Somad yang ceramah dia lebih dulu masuk surga. Belum tentu. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang nanti dapat naungan di padang mahsyar. Yang lain kepanasan. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai pinggang. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai leher. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ubun-ubun. Tapi ini orang dapat naungan. Siapa dia? Al-Imamul Adil. Wakil-wakil rakyat yang adil. Pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Nangro Aceh Darussalam. Kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak lagi dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kalau Sultan meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik keturunannya, pemimpin berdasarkan darah. Tapi sekarang kita sudah memilih, maka jangan sampai salah pilih dan memilih yang salah. 2 kali kita salah memilih yang salah. Gunakan mata, tengok baik-baik. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan hati, istikharah. Solatnya, solat istikharah. Usollinya, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Apakah pernah Abdul Somad menyebut-nyebut? Tidak. Abdul Somad hanya mengajak umat. Apa untungnya bagi Abdul Somad? Abdul Somad tidak dapat untung apa-apa. Abdul Somad hanya ingin supaya suara umat Islam yang banyak ini tidak mubazir. Salahkah ceramah Abdul Somad? Kalau salah katakan salah. Kalau betul katakan betul. Betul? Bilang aja betul. Seramai ini orang mengatakan betul, tiba-tiba ada 2-3 orang mengatakan salah. Yang salah itu yang ramai apa yang sedikit? Yang sedikit itu orang yang bilang saya salah itu cuma 2 kemungkinan aja. Yang pertama tak ada paket 4 giga. Yang ketiga otaknya bekudis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad ingin suara orang banyak penuh stadion, maka terpilihlah DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPRK, DPRD, DPD, DPR RI. Yang naik adalah orang yang sholat. Setuju? Yang naik adalah orang peduli kepada masjid. Setuju? Yang peduli kepada dayah. Setuju? Yang memikirkan guru-guru agama. Setuju? Guru fisika diangkat PNS, guru matematika diangkat PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning di dayah macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Padahal negeri ini kaya gemah ripah loh cenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di bawah minyak, di atas minyak, minyak bumi di bawah, minyak goreng di atas. Tapi ternyata padahal uang negara banyak, bisa apa tak bisa diangkat mereka ini menjadi orang-orang yang bergaji besar? Bisa? Bisa. Yang berjuang siapa? Bukan Abdul Somad di Masjid Surau Musolla. Yang berjuang adalah mereka yang punya kekuasaan. Mereka yang ada tanda tangannya berlaku. Mereka yang dipilih. Insya Allah orang-orang soleh, orang-orang baik sebanyak ini akan memilih wakil-wakil rakyat yang sholat, yang peduli kepada ulama, yang peduli kepada agama Allah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kenapa terjadi di suatu daerah anggota dewan pencandu narkoba bisa memimpin sidang paripurna? Sidangnya sambil mabuk lagi. Sidang paripurna untuk daya 500 perak. Kenapa dia bisa naik? Karena yang memilihnya adalah orang sakau. Yang milih orang begini, orang yang kena lem kambing. Orang yang ngisap pertalite, orang yang minum kamput, minum tua, minum vodka, minum mix-max, minum Budweiser, minum vodka, minum pil anjing gila. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Makanya orang baik jangan golput. 17 April, berikan suaramu. 5 menit kau tinggalkan kota itu, 5 tahun kau akan merasakan penderitaannya. 5 menit kau salah, 5 tahun kau menjadi pengkhianat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira 1 jam Abdul Somad ceramah ini betul apa salah? Jangan di Kutacani aja kalian betul bilang. Nanti aku dihujat, dibully, diejek di internet, diam saja. Bela-bela juga lah sikit.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita takutkan hidup ini, toh kita pun semua akan berakhir dengan kematian. Andai orang Kutacane dapat kabar Abdul Somad mati, saya yakin dan percaya Fatihah beratus Fatihah akan dikirim ke Riau untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Aina ma takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kau tetap akan mati. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kau berada dalam kotak yang ketat, kau masuk ke dalam kotak, kotaknya dikunci, ditutup, tapi malaikat maut tetap akan mencabut nyawamu. Yang kau kejar dunia ini apa? Jabatan yang kau kejar belum tentu kau dapat. Harta yang kau cari belum tentu kau nikmati. Pergi pagi, pulang malam, tanam sawit, tanam kelapa, tanam macam-macam, duit banyak, tapi ternyata tak bisa kau nikmati. Pergi ke restoran mewah, cantik, megah, indah, sampai di dalam, Bapak silakan makan sup udang, kolesterol. Silakan minum teh manis, diabetes meletus. Silakan makan emping melinjo, asam urat. Lalu makan apa? Kentang rebus tak pakai garam. Hilang nikmat hidup. Abdul Somad memang kurus, tapi semua dimakan. Saya sampai sekarang semua saya makan. Dikasih kepiting besar satu piring, habis. Ibu-ibu takut makan, ibu nggak makan takut gemuk. Saya makan tak gemuk-gemuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makan aja. Makanya kalau saya makan di meja makan rame-rame, makan aja Pak, makan. Nggak ada kolesterol di sini. Mana ada kolesterol? Nanti di rumah sakit baru ada kolesterol. Saudara yang dimuliakan Allah, kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Makan nggak apa-apa, minum silakan. Yang tak boleh itu mubazir. Mubazir makan orang marah, mubazir minum orang marah. Tapi ada mubazir yang lebih mengerikan. Apa dia? Mubazir politik, memberikan suara kepada yang tidak layak. Sesungguhnya kita sedang menjadi pengkhianat. Orang yang pengkhianat, salah satu sifat orang munafik, ayatul munafiqi salasun. Orang munafik sifatnya 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji bohong. Wa idza tumina, kalau diberi amanah untuk memilih orang yang amanah, khana, ternyata dia berkhianat. Maukah aku tunjukkan kepada kamu dosa terbesar di antara dosa besar? Berzina, dosa besar. Makan riba, dosa besar. Menabung di bank konvensional, dimakan bunganya, dosa besar. Orang Aceh sudah selamat dari konvensional. Kenapa? Di depan saya ada 2 banner Bank Aceh. Tarik uangmu dari konvensional, masukkan ke Bank Aceh. Setuju? Tapi ada dosa yang lebih besar daripada makan riba. Apa dia? Memberikan kesaksian palsu. Alamat palsu, sudahlah. Dukun palsu, sudahlah. Dukun sedangkan aslinya aja dosa, apalagi yang palsu. Tapi jangan sampai memberikan kesaksian palsu. Mencoblos kertas bukan hanya sekedar menusuk gambar. Mencoblos kertas bukan hanya sekedar memilih orang. Mencoblos kertas adalah saat itu kau berkata, aku bersaksi orang ini layak menjadi pemimpinku, wakil rakyatku 5 tahun ke depan. Saat itu kau sedang memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan kalian pikir ini hanya sekedar basa-basi, tapi ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Inilah tangan yang dulu memilih, inilah kaki yang dulu melangkah, inilah mata yang dulu melihat, inilah telinga yang dulu mendengar. Orang Kutacane tak bisa lagi beralasan-alasan. Kenapa? Karena sudah disampaikan, ya Allah, di atas panas terik ini, walaupun ada payung, ya Allah, di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, di atas muka bumimu ini, saksikanlah ya Allah, sudah kusampaikan semuanya ya Allah. Kalau masih ada yang berkhianat, maka hukumlah seberat-beratnya ya Allah. Merinding saya mendengar amin. Entah merinding bercampur panas dingin, wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang kuhadapi sekarang ini adalah bukan fans musik dangdut.
Yang kuhadapi sekarang ini adalah bukan orang sedang kampanye partai, tapi yang kuhadapi sekarang ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, bukan enak ceramah depan orang banyak ini, menggeletar gitu. Assalamualaikum. Kenapa Ustadz bisa berceramah di depan puluhan ribu orang di Kutacani? Dari awal melangkahkan kaki, ya Allah, yang kuinjak ini bumimu. Aku beratap di bawah langitmu. Yang kuhadapi ini adalah umatmu. Yang kusampaikan adalah firmanmu. Dan yang kucari adalah ridhamu. Berikan aku kekuatan, ya Allah. Jangan sampai aku salah cakap. Karena banyak juga yang mendengar ini bukan ingin mencari pelajaran, tapi ingin mencari-cari kesalahan aku. Sudah kuadukan semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolonglah aku, ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya langkahkan kaki, bismillah, saya pun maju ke depan. Masya Allah. Tahu kalian bagaimana rasanya tegak di atas? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 20 menit berlalu, 20 menit berlalu, 20 menit berlalu. Saya berharap tadi 30 menit saya ceramah, lalu jamaah mulai berkurang satu-satu. Tapi ternyata orang Kutacani adalah masyarakat mujahidin fisabilillah. 60 menit saya ceramah, mereka tak bergeser. Yang berdiri tetap berdiri, yang megang kamera tetap tak berturun. Ilah, capek kiri kanan pula. Keliling di syutingnya, udah keliling sana, baru ke dia pula. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang merekam acara siang ini masuk surga sama HP-HP-nya sekalian. Orang kadang HP-nya membuat dia masuk neraka, tapi orang Kutacani dengan HP-nya itu pula dia masuk ke dalam surga. Anak kecil di bawah, kadang anak-anak kecil di bawah undangan menangis sangat. Saya kalau nengok anak kecil mau saya antuk ini kepala. Janganlah kasar gitu Ustaz. Anak Ustaz kan kecil juga, betul. Menengok anak-anak kita ini, ingat anak kita di rumah, iya kan? Tapi jangan ditengok bini orang, lupa bini kita tuh. Ibu yang membawa anak kecil, ditutup dengan jilbabnya. Anak-anakmu yang kau bawa berpanasan inilah yang akan menjadi anak-anak soleh dan solehah. Mereka inilah yang nanti akan mendoakan engkau, Bu. Di saat engkau sudah meninggal dunia, apa kata anak di tengah malam? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Kau ambil gambar siang ini, besok pagi kau pergi ke tempat cuci cetak film, kau cetak sebesar pintu, kau bingkai. Anakmu bertanya, mama, jangan panggil mama nak, kita makan sambal belacan. Mak, ya. Ini gambar siapa, Mak? Ini gambar kita dulu, nak, waktu tabligh akbar di lapangan Stadion Kutacani. Siapa penceramahnya? Ada Ustadz. Siapa dia? Ustadz Somad. Ustadz Somad itu siapa? Itu yang followernya 8 juta, nak. Mana dia sekarang? Sudah mati, nak. Makan cacing tanah. Apa kata anak-anak Kutacani untuk Ustadz Somad yang dulu pernah kami tengok waktu kami kecil, walaupun kami tak ingat? Al-Fatihah. Mereka pergi datang ke Riau, jalan-jalan mereka di Pekanbaru. Mereka tanya di makam, di mana makam Ustadz Somad? Menyanyi mereka, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Tetapi memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bapak Ibu boleh tertawa, tapi ternyata orang beriman itu tetesan matanya adalah ibadah, tertawanya pun adalah ibadah, tetesan puluh keringatnya pun ibadah. Sekecil apapun yang dia lakukan hari ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jaga persatuan, jangan kelahi-kelahi. Yang sudah pakai jilbab bagus, yang pakai cadar bagus, yang berjilbab jangan ejek yang pakai cadar. Aku nengok kau bercadar ini macam ninja, aku tengok. Kalau yang berjilbab ngejek yang bercadar memaki yang berjilbab, yang ketawa yang tak berbaju. Oleh sebab itu kita jaga persatuan. Bapak-bapak yang sudah berjenggot bagus, yang belum berjenggot beli minyak kemiri gosok-gosok. Saya tak berjenggot, Haji Hatta Bulkaini berjenggot, tapi kami tak ada ngejek. Tak pernah saya bilang, Tengku Hatta, kau macam kambing ku tengok. Kalau saya bilang begitu tentu dibilangnya, Somad, kau macam anjing gitu kau. Berkelahi anjing sama kambing. Yang ketawa siapa? Kucing. Oleh sebab itu ini persatuan mesti kita jaga. Membuat tabligh akbar sebesar ini
Ini menunjukkan orang Kutacani punya persatuan yang luar biasa. Saya tidak ingin selesai tabligh akbar pulang menjadi permusuhan perkalian. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, nanti kalian gagal. Wa tashabari hukum. Kalau sudah gagal, kehilangan semangat. Bersatunya di mana? Di masjid, sholat subuh berjamaah 17 April Rabu pagi. Habis sholat subuh tabligh akbar. Habis tabligh akbar sarapan bersama dalam kurung, bawa masing-masing. Setelah itu zikir, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah berzikir sampai jam 8, sama-sama ke TPS, memberikan suara, hindari hoax, hindari ujaran kebencian, wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera, jujur dan amanah. Maka insya Allah negeri kita akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari masjid ke TPS, tiba-tiba di jalan datang godaan. Ini ada duit, ambil. Ini ada beras, ambil. Baju kaos, ambil. Kumpulkan, tumpuk, timbun, antarkan ke rumah anak yatim fakir miskin. Cantik kan? Indah. Boleh kami ambil sedikit biaya operasional? Jangan. Setan akan datang berbisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Abdul Somad akan pulang dari Kutacani. Pulang kami dari sini nanti langsung ke Kuala Namu. Pulang. Tapi ceramah Abdul Somad akan tetap didengar. Kenapa? Karena orang Kutacani punya paket 4 giga. Suara azan berkumandang, kita tutup dengan doa ala hazihin niyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma anzilin rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah tabligh akbar Kutacani yang hadir hari ini ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min muqimis salah. Jadikan anak-anak kami orang yang menegakkan istiqamah dalam salat berjamaah ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Aceh Tenggara, selamatkan Kutacani dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kepada kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat wakil-wakil kami, pemimpin-pemimpin kami, pengkhianat-pengkhianat, pendusta-pendusta yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan berkah supaya kami bisa berkunjung, berhaji dan umrah ke Baitullah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hablana min dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan anak cucu cicit keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.